Tay. Mano orang nak mandi? Nah, buang sampah di laut nah. Tidak ada tempat sampah po yuk. Mano kamu? Tay. Mano orang nak mandi? Buang sampah di laut nah. Tidak ada tempat sampah po yuk. Mano kamu? Ibu, ayo buka. Ngapa buang sampah itu, Mas? Ambil dari sana tuh, tak saya nyari tripod. Ini live, pegangan. Banyak tamu. Terus? Banyak tamu tuh bukan buang sampah ke laut. Iya, lama kok buang sampah ke laut pun dong. Ini Pak Kasat coba dibacakan apa sanksinya? Ya. Sanksinya Bu, dengan Perda nomor 2 tahun 2011 itu, bahwa setiap orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya itu hukuman kurungan 3 bulan atau denda 5 juta rupiah. Ibu ada yang nyuruh buang sampah di situ? Jauh. Tidak. Itu sampah apa? Sampah rumah tangga atau sampah usaha? Rumah tangga Ibu. Bukan tempat usaha, bukan? Bukan. Ayo udah berapa kali buang sampah ke laut? Ya, ada ketahuan. Pak, maaf Pak, ibu kami kita sudah sampah rumah tangga Pak. Ibu jangan bohong gini ke ibu kok. Ibu mainannya ke ibu. Duduk ya. Duduk mana? Enggak apa-apa, kasih porsi namanya. Duduk aja, enggak apa-apa. Duduk aja. Mano? Ibu kerja di mana? Ibu kerja di mana? Di warung Ibu ini. Nah, sampah tuh sampah warung. Jujur aja. Jujur aja. Sampah warung. Sampah warung buang. Sampah warung. Ya, untuk sampah warung buang. Iya, tidak ada apa-apa itu. Yang penting jujur. Tidak apa-apa. Kalau ibu jujur, Ingat ko juga tidak apa-apa. Itu enggak mau perjuangan ini dah. Tidak. Biarlah. Itu kan apalangan. Iya. Ingat kilo-kilo ada nyuruh buang sampah ke pantai, bukan sampah warung. Nah, bukan, maksudnya apakah ingat kan tidak nyuruh buang sampah ke warung ke pantai, tapi mungkin sampah itu sampah warung ingat, buang ke pantai. Kira-kira macam itu. Macam itu kira-kira ya. Nah, itu sampah warung. mungkin memang
tidak ketemu. Maksudnya macam itu, jangan sampai itu kan yang melakukan tekanan itu tinggi. Iya. Dengan cari solusi yang baik. Iya. Dari cara-cara penyelesaian masalahnya adalah makanya kita dikumpulkan sama-sama, duduk bersama sini, ada pemimpin kita di sini, ada dari DLH, ada dari Polisi Bangun Raja, dari kecamatan. Jadi begini, jangan sampai ini bergulir ke pengadilan. Jangan sampai nanti ada yang terpenjara. Makanya saya tidak jujur. Ingat yang punya warung jujur. Gitu. Ini juga jujur. Tadi dia ngomong anak ini protes, Firman protes. Karena apa kita lagi berjuang. Kita lagi berjuang. Lagi berjuang enggak mau berantas sampah. Karena sampah sini gitulah parahnya. Nah, karena itu saya pas dapat video ini langsung, waduh, kita lagi berjuang tak mana sampah ini tidak dibuang sembarang, malah ada yang buang laut, orang lagi mandi. Mau saya tanya tadi tuh, apa perlu diulang lagi? Coba yang kencang Pak, apa sanksinya? Sanksinya 3 bulan kurungan atau denda uang 5 juta rupiah. Mereka itu penjara 3 bulan atau denda 5 juta, pilih yang mana? Gara-gara sampah. Karena pemerintah sudah salahkan. Nah, kerja firman sampah rumah tangga dibuang di berkas. Itu memang tempat buang sementara TPN. Jangan dibuang ke laut. Karena buang ke laut tak baik lagi pinggir, kotor sampai gitu. Kita berusaha pinggir laut mestinya dirawat, dibersihkan, supaya orang banyak datang. Nah, kalau pantai kotor siapa yang datang? Ini pilih mana sanksinya nih? Kurungan 3 bulan atau 5 juta? Atau ada usul lain? Apa kira-kira? Ya. Jadi peringatan dulu lah Pak dengan Bapak ya. Ah. Peringatan Bapak kan, jangan dari Bapak, itu juga kalau kan gitu kan kayak gitu. Ini ada pemilihan orang-orang yang bukan kemudian kan. Jadi dulu kan, jelas barang-barang terjadi askennya. Jadi kalau memang ada kesalahan, saya yang pada itu harus sama apa. Dari tadi saya kan balik-balik kan susah, apalagi kembali berkas ini kan terpek tengah sayur. Cuma kita lagi pas terus seperti itu saya juga salahkan orang telah lagi beras anaknya dan keluarganya dan dipakukan. Kira orang lain dipakukan gitu. Ini mana nih? Saya sama Mbak. Ini coba tanya dengan Pak Polisi, apa kira-kira selain sanksi perda tadi, Pak Baru Fatimah kira-kira apa sanksinya? Ada sanksi? Apa sanksinya Pak? Sanksinya ya, kalau memang udah kita tanggal perda ya, perda itu lewat dipatkan. Nah, suruh berarti? Karena yang tidak mau kok, yang mengikuti aturan, cuman kan pada manusia tadi ada hati nurani Bu. Karena Bu, itu sebagai pemilik usaha di situ, tidak mungkin secara logika tidak mengetahui anak buah membuang sampah di situ. Ibu, itu yang sebelumnya kan sebelum yang buang sampah, ibu yang buang sampah. Kami ikut berdua. Sebelumnya ibu yang buang. Ibu sama bekerja sama warung ini kok. Setiap hari ya? Tidak. Tidak tiap hari? Tidak.
kami buangnya di pasar Pak. Cuman itu tuh bau, makanya kami buang ke situ. Laut. Cuman janganlah diulangi lagi. Itulah Kalau makanya saya kok kami- mungkin labo buih mulut ngomongin dengan para Kalau pedagang. kami salah, Mungkin kami hampir tiap minta hari maaf. saya membakari sampah di pantai itu. Tapi tidak ada kesadaran. Kemarin saya bakar di samping tempat usaha itu lagi rame-rame kabur. Sampai datang orang ke saya. Minta tolong dimatikan. Saya nggak mau matikan. Lalu kamu buang sampah ke pantai. Boleh tanya. Cobalah sadar. Pantai itu kok paling elok. Mandi paling aman. Paling aman mandi wilayah kita. Ini wilayah lain yang aman seperti kita. Cuman orang banyak belum tahu. Tapi mana orang nak datang kalau sampah kerumpuk. Telos, sotek segala macam, pempes segala macam itu penuh. Kalau tangan aku sudah puas dalam bakari sampah itu. Negor mungkin tidak keluar lagi negor. Cuma tidak ada kesadaran itu. Apa perlu kita tegakkan perpres itu? Kalau memang kira-kira ibu tidak ikuti aturan, ya sudah. Itu proses. Ikuti aturan. Itu ada aturan. Kita dipilih denda 5 juta atau kurun 3 bulan. Kami telah jamin kalau ibu kami dapat mengulang lagi, Pak. Kami janji ke Bapak, kami pastikan ibu kami dapat membuang lagi sampah ke laut. Kami jaminannya Pak. Kalau ibu kami ngulang lagi, kami masuk penjara Pak. Kami udah dijamin Pak. Janji ya gitu Bapak. Dan orang itu. Kami ibu kami janji Pak. Kami saya yatim. Kalau Pak tidak mungkin kami sanggup bayar 5 juta. Kalau memang naik kekuatan yang kami juga tidak dibuka sejarah. Kami jamin aja Pak, kalau ibu kami Orang Pak, dia tak yakin. Saya lah ikut dapat tinggal. Rumah lah Pak. Mana yatim punya orang jadi itu Pak. Kalau sekilo itu tuh demi mencari makan anak itu. Maksudnya itu Pak. Bila tuh terbuang sawah sampah kita situ. ya kami jadi jamin aja Pak, kalau ibu kami pulang lagi Pak. Bapak ini aja wajah kami Bapak. Ya kami jadi jaminan ibu kami Pak. Bapak ini aja Pak. Apa kecil 9 tahun Pak yang begitu. Baru ketiga sekolah itulah. Sebentar nangis Pak. Minta makan. Seorang cuma berjuang Pak. Anak-anak bungkus menjadi Pak. Sudah besar anak-anak bungkus menjadi Pak. Inilah seorang ini yang berjuang Pak. Masalah anak diperjuangkan. Ya sudah. Makanya tadi saya dengar, saya pengen ibu jujur. Ya saya jujur Pak. Nah, itu yang penting. Tidak ada yang ditutupi. Ingat juga nggak, dia tadi tidak tega, dia itu orang psiko. Apanya? Tidak sampai hati, saya lah. Kadang pakai di warung ibu kemakan. Kadang tidak. Keadaan gini kan kadang orang ada tamu. Cuma kalau ikut tidak kami sikapi, kami disalahkan orang juga. Giliran pas tangguh dia, giliran pas anak dia, udah dia bukan. Nah kini Uni sudah menyadari kesalahan. Iya Pak. Ingat, Ibu. Nah, kalau ngikut aturan, dendanya 5 juta, kurung 3 bulan. Tapi kata Pak Bagus Hatimas tadi, itu sesuai aturan seperti itu di Perda. Cuma kami wali kota, wakil wali kota, camat lurah masih punya hati nurani. Kami ini ada rasa kemanusiaan, tidak sampai hati juga. Nah, penting sekarang sudah menyadari dan Pak Lurah, saya minta Pak Lurah
kawasan ini kalau ada masih yang buang sampah berarti Pak Lurah yang bergerak nanti. Ya. Siapa? Nah, di sini nanti Pak Lurah kumpulkan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, jangan permalukan Sumur Meleleh ini. Ya. Masalah lingkungan di wilayah Sumur Meleleh ini. Maaf, kayaknya ini keras, susah, sekali. Latihan, seperti bedengan, patut dibangun bedengan. Rumah untuk pembuangan tinja tidak ada dan dibuang ke siring. Itu sudah kita peringatkan, cuma masih tetap. Tidak boleh begitu, itu nanti coba undang-undang pidana bila perlu. Itu kan mau ketertiban umum. Nah, itu juga bedengan. Ibu ingat punyanya. Nah, ingat ini terakhir juga keingat nama. Apa itu bulan kontrak ini kita kan wilayah kota begitu, Pak. Iya makanya itu salah satu kita bisa gagal gara-gara itu. Kenapa apa juga gagal? Maksud bangun bedengan pajak, maksudnya nggak pajak. Kapan ini bisa selesaikan? Depan Pak Polisi ya, itu kita penjara loh kan? Sudah ya? Kira-kira kapan? Coba di depan ini ingat ini. Ada yang merekam ini kan? Iya. Iya. Karena abang sering kan dia suka ke sayur. Kasihan ke dia nih. Iya, katanya agak kere bu, katanya orang tuh. Saya ngomong terus terang aja nggak, abang ngomong sebulan yang lalu kata saya. Agak kere katanya orangnya. Ini tidak baca lagi ingat seperti itu. Kalau ini nggak lurus, nggak mungkin lah nggak ada barang. Jadi kalau kayak itu bisa sih kan orang mana kok nggak? Wah, itu nggak bikin lah. Biar bikin itu kan memang kita kan kudu kan nggak ada kasus di kudu Jadi jangan. Bayangkanlah kalau misalkan barang kau ada hujan, mana baunya? Berapa lama Inga bisa buat itu, Mak? Ya. Berapa lama bisa buat? Mungkin kalau bilang anakku tadi lah. Bulan depan sudah mulai ya? Bulan depan Bulan depan mah harus selesai. Karena bulan depan sudah masuk ke wilayah. Usul Sekarang kan waktu itu kan Pak Wali itu dengan kejadian ini Pak, kalau misalkan memang ada kebijakan dari Pak Wali, saya daripada kebijakan itu mohon dengan pemilik usaha, kemudian ibu ini juga buat pernyataan catat materai 10.000 Pak. Ya, ya. Jadi ini ada usul dari Pak Kata, Singa, gue kirim penjadian, kemudian Unimar juga, kemudian Ayu juga. Nah, yang ingat ini dua isinya. Satu sebagai usaha warung tidak akan memerintahkan atau membuang sampah di laut. Yang kedua ingat yang positif tank tadi. Artinya harus juga perjanjian dasar materai. Ya nggak ya? Jadi habis ini nanti Pak Babin langsung aja ya. Karena kita ini 3 kali dapat juara kota sehat, tahun itu terancam gagal gara-gara banyak orang buang air di langsung ke siring. Apalagi itu bedengan. kemarin itu bukan ingat. Ya. Bukan ingat dulu zaman ini moyang awak dulu di situ lah ini. Tidak tahu. Oh, tapi kan lama kan belum. Zaman ini dengan dulu. Dan bukan ingat yang Iya. Yang lainnya nggak, yang lainnya juga yang ada seperti itu sudah dipanggil semua. Ramai-ramai orang juga ada bukit sih, orang sarung berbeda. Iya. Udah kita bilang kita. Yang lain kan bedengan ada lagi Pak. ada beberapa yang penerima bantuan PKH Pak. Nah, Kalau tidak kirim dari Badan Barco, kami kabut Pak. iya itu. Terima kasih Pak. Ada beberapa yang sudah kami bawa. Iya. Lama-lama tolong Pak. Banget nih 2 HP ini. Iya. Sebenarnya sudah menerima bantuan PKH itu WC tidak ada Pak. Iya. Jadi saya mohon izinnya Pak Wali, apabila nanti ada pengaduan masyarakat ke Pak Wali, Pak Lurah nggak tanda tangan masalah permintaannya, nah, Itu kewenangan lurah. Makanya kalau lurah itu bisa menyelesaikan, berarti lurah dan nggak becus. ya Pak. Dan dengan nggak becus, lurah lakukan apa yang mantap. Ya.
Harus tegas, kesalahan kita ini kadang-kadang kita melembut, kita kerjanya. Nah gini sudahlah. Kalau memang tidak cara elok, pakai kekuasaan. Apa kira-kira yang memang nanti termasuk sanksi sosial? Ajak imam, ajak ketua adat. Siapa lagi anggota pilkada kita? Kampung kita siapa lagi jago bukan kita? Masa Bapak Badin tadi sampai dimarah gitu, sampai bakar sampah, kan malu gitu. Maka saya bilang bukan tinggal situ, tapi jangan perhatiannya. Karena tanggung jawab. Itu kan mobil sampah, setahu saya. Kan 2 hari sekali kan. Mobil sampah itu datang ke rumah, ambil sampah. Mana orang yang bantu? Bayarlah paling 20.000. Iya, mereka yang goreng-goreng. Bayar kadang yang Kalau kita banyak dikit, mereka akan mungkin di Pano ada kembang-kembangan dikit. Kita semua lele itu sudah jauh kalah dengan Malabro. Malabro dulu terkenal, macam mana lagi kerasnya orang itu. Sekarang tengok, sampai ke Pantai Ujung saya malu tengok. Ini kita dari Malabro sampai ke Ujung, yang saya tengok itu semua lagi yang kalah kita. Saya dulu berkas luar biasa Pak, pernah tempat jadi. Iya. Sampai kita menang di taman itu. Iya. Saya itu sampai mungkin jadi kuli di taman itu, supaya ingin menang taman itu. Tapi mungkin sekarang udah alhamdulillah orang itu udah mulai sadar, buang sampah udah tidak sembarangan lagi. Nah kita tinggal di Sumur Lele itu pantai kita kok pantai paling elok dibandingkan yang lain-lain. Mandi kita paling aman. Tak ada kita takut hanyut kita mandi Sumur Lele. Cuman orang pengunjung banyak belum tahu. Jadi kalau mana nggak tahu kalau sampah kita udah diseret, orang baru nggak sampah itu dia balik kanan. Dalam joroknya. Padahal nak mandi, nak apa anak-anak paling aman tempat itu. Dibandingkan di Pantai Panjang orang tak bisa mandi. Di Pasar Bengkulu walaupun ramai macam itu lah banyak korban. Sampai kita pola paling aman. Cuman kita itulah yang tinggal sosialisasikan dengan pengunjung. Jadi kalau pantai kita kotor, kita mana lagi pengunjung nak datang. Saya kemarin sempat negor mahasiswa UNIF Pak Dedi. Iya. Dia ngakunya dari UNIF. Dia selfie di pantai sambil Pegang. tiduran sampah. Di samping Pegang. kantong asuh penuh numpuk sampah. Saya panggil ini. Saya lagi bakar sampah di situ. Kamu mahasiswa masuk UNIF. Kamu sadar gak kamu foto itu selfie itu sampingan sampah. Terus kamu viralkan sampah ini. Itu sampai malu itu mahasiswa UNIF. Saya temui dosen kamu. Kamu lihat sampah di situ, kamu tak sadar, kamu nggak ambil, kamu nggak kumpulkan di pinggir. Karena saya di pasar sampah itu. Jadi gimana orang luar mau sadar kalau kita warga kita sendiri nggak sadar? Ya orang luar nggak peduli, bukan dia. Orang kita sendiri yang buang sampah di luar dan sendiri. Orang luar nggak tahu. Saya mengumpulkan sampah dari Pantai Panjang sampai Pasar Bengkulu. Udah sering, mungkin kalau dulu program tiap hari Jumat, hari Minggu. Itu bahkan pedagang tuh nonton. Bayangkan di mana hati kami itu kadang dongkol ya. Kita mau itu sampah bekas laput. Pedagangnya diam baik. Mereka yang jualan itu. Tidak peduli. Nah kalau bisa kita bisa meleleh. Kok janganlah macam itu. Kita sadar. Kita bangun wisata kita yang sehat. Jangan lagi ada buang sampah. Siapkan tempat sampah. Bila-bila ada rumput di pantai itu yang tidak rumah. Itu bersihkan. Yakinlah semua meleleh itu tempat yang paling elok. Kamu tengok sekarang tiap hari Minggu tengok. Dalam mana tegur, kalau mana usir pengunjung-pengunjung mungkin sudah kami bubarkan semua babintan kita. Cuma mikir, wah itulah pantai kita, mungkin orang nggak boleh ramai. Padahal pengunjung sudah luar biasa, tidak lagi menghiraukan prokes itu. Dalam keadaan COVID seperti ini, kami masih ada perasaan dengan babintan kita. Cuman kadang pedagang sendiri kadang tidak sadar. Itu bukan masuk ke sana gaul. Itu ada tegur itu juga kalau bisa kok. Saya pangkat kecil atau juga saya 40 atau juga. Itulah orang itu. Oke, jadi saya simpulkan ya, Singa, Umar, Kiai Jago, kita. Nah, jadi supaya masyarakat tahu sudah ada tindak lanjut dari kami. Jadi kini kita sama-sama ke pantai. Ya, kita pungut sampah, kuning, ingat apa ember kemarin dipakai juga. Itulah bentuk tanggung jawab ini berasa bersalah.
Nggak apa-apa nih, kita tuh bukan dikso ini, itu nanti itu kasih contoh rombongan tuh yang lain. Dia yang lain Ya. jadi. Kita Kita juga kasih turun. contoh. Bang Ali turun. Ya. Pak Kabin juga turun. Turun. Sangat turun. Ya. Timbang kita sanksi 3 bulan dari pemerintah tadi sama-sama. Bahwa ini sudah mengakui kesalahan. Habis itu pula Pak Lurah tolong membuat surat. Iya, Pak. Nanti Pak Bapak tunggu perjanjian, termasuk juga ini yang soal sistem tadi. Ya. Iko mohon maaf, saya sebagai wakil wali kota yang minta sebagai warga saya juga saya pun bidang fiskal, ya ayo. Tolong jangan marah ke saya karena jabatan saya. Juga, ya. Ini juga dia paham, ini sendiri. Anak ini itu misalnya yang ini tadi, ayo juga saya itu. Tolong ya sama-sama gitu ya. Ya. Malah kita baik bantai kita. Ke depan lagi. Baik kami gabung streaming. Hah? Kenapa? Ya, alhamdulillah lah. Ya lah. Tolong ambil. Nanti bang. Kita ajak dulu. Kau ngecek di pantai zakat, aku ke pantai zakat, aku Kalau kasih pada zakat ini berkas ini. Tidak tahu ngomong. Ya. Ayo pulang. Nyesat banget, kawan. Bagus. Jalan deh. Jalan. Oh, lihat itu, lihat bagian itu mana. Bapak, Bapak nanti ke bagian itu. Kita tengok kemarin, kan itu Ada. Sudah bawa tomato dulu. Sambil maknya tomato. Lah iya. Sila widak. Boleh dipakai. Itu. Terus kita ini lagi lah. Kita data ulang lah. Ya. Ya kadang-kadang pas malam akhir bulan itu Dari seperti kan. Sering man, kita ikutnya man. Bukan itu depan. Jadi beberapa video yang itu bukan orang Bengkulu aja, Indonesia nonton. Apalagi ngambil lempar kalau duduk. Apa yang melempar di mereka? Iya. Senang bangga dia senang. Apa yang lempar? Tahu di mana?
Apa? Ya, Ya lah. ya, betul. Sini besar dulu. Gimana tuh namanya ini? Tapi karena kondisi risiko, kalau keluar kemana, tempel. Itu kan lagi Panura, gotong royong mana Panura itu? Apa sini Pak? Minggu gotong royong. Gotong royong lagi, terus yang jaga kesehatan. Gotong royong. Mendingan tuh Mas. Mending ini ada air. Wah, bang sini. Itu proyek aku loh, 3 bulan nyambut. Siring bang. Yuk. Tuh, Pak, udah tolong. Oke. Mana yang ada? Yang terakhir yang kerja di sini malah sama ini. Bukan tak sama gue. Bukan sih. Yang kerjakan ini. Aku malah